Dividend Hunter, bertemu lagi dengan Vita. Kali ini saya ingin membahas mengenai peluang double cuan, mendapatkan dividen dan capital gain secara bersamaan. Langsung saja kita bahas. Ini adalah perusahaan yang kami maksud, PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk dengan kode saham MBAP. Karena laporan keuangan triwulan 2 sudah terbit, maka kami bisa menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi saham, bukan rekomendasi menjual maupun membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi, karena selain untung, Anda juga bisa rugi. Berikut adalah hasil analisa kami. Kami telah membahas saham MBAP ini di video yang berjudul 16 saham dividen terbaik triwulan 2 2022. Di video tersebut, saham ini menempati urutan nomor 2 dengan proyeksi dividen 9,4%. Belakangan perusahaan mengumumkan akan membagikan bonus dividen yang akan dibagikan dalam waktu dekat. Dan kami salah memproyeksikan dividen yield, ternyata bukan 9,4%, namun lebih besar, yaitu 10,35%. Cukup menggembirakan bagi Anda yang sudah memiliki saham ini dari harga bawah. Bagi yang belum punya, apakah masih bisa masuk? Karena itu, kami menganalisanya khusus untuk Anda. Yang pertama, aset. Aset perusahaan meningkat dari 63 juta dolar menjadi 123 juta dolar atau meningkat sebesar 94%. Lonjakan kas ini merupakan yang tertinggi sejak 2016. Karena itu, tidak heran perusahaan bisa membagikan dividen senilai 1 triliun rupiah. Persediaan perusahaan naik dari 11 juta dolar menjadi 18 juta dolar. Bila dirunut dari data historisnya, maka kita bisa melihat persediaan ini sebenarnya masih belum melewati puncak tertingginya di 2018. Jadi, potensi perusahaan masih tinggi ke depannya dengan kinerja yang juga lebih tinggi. Pertumbuhan persediaan justru mengalami penurunan di kuartal ini dengan jarak yang jauh bila dibandingkan dengan tertingginya di 2018. Total aset perusahaan meningkat dari 257 juta dolar menjadi 323 juta dolar. Terlihat adanya tren peningkatan yang terus terjadi dari tahun ke tahun dengan sedikit perlambatan di saat pandemi. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan menurun dari 57 juta dolar menjadi 56 juta dolar. Bila dilihat dari historisnya, maka kami menyimpulkan liabilitas perusahaan meningkat karena produksi yang juga semakin meningkat. Ini didukung oleh debt to equity ratio yang sangat rendah mendekati 0. Jadi bisa dibilang perusahaan sehat secara finansial. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya naik dari 171 juta menjadi 238 juta dolar. Dari data historisnya, maka peningkatan saldo laba ini terjadi sejak 2021 lalu, di mana perusahaan berhasil membukukan kinerja yang melebihi rata-ratanya dari tahun sebelumnya. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik induk meningkat dari 199 juta dolar menjadi 267 juta dolar. Didukung oleh saldo laba yang gemuk, maka ekuitas pun terlihat makin gemuk secara pesat sejak 2021 lalu. Yang keempat, pendapatan.
pendapatan perusahaan meningkat tajam 90% dari 130 juta dolar menjadi 248 juta dolar. Menariknya, penjualan ini didominasi oleh penjualan kepada pihak berelasi yang melonjak dari 5,8 juta menjadi 112 juta dolar. Bila ditelusuri lebih lanjut, maka kita bisa melihat bahwa KCH Energi menempati 33,86% total penjualan, sedikit turun dari tahun sebelumnya 40,8%. Ini adalah perusahaan yang berbasis di Korea. Sedangkan perusahaan Brooklyn Enterprise memberikan porsi 45,43%, sangat signifikan dari tahun sebelumnya 4,49%. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini mendistribusikan batu bara ke banyak negara. Ini mungkin yang menjadi alasan kenapa laba bisa gemuk, karena perusahaan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk mengirim batu bara oleh sebab jarak yang dekat. Dari historisnya, maka kita bisa melihat lonjakan yang cukup tinggi dari segi pendapatan dari tahun sebelumnya. Yang kelima, laba. Laba perusahaan meningkat dari 29 juta dolar menjadi 111 juta dolar atau meningkat 280%. Laba perusahaan juga telah melampaui full year 2021. Selain sentimen dividen, maka ini juga yang menjadi alasan harga sahamnya terbang. Proyeksi laba pun meningkat sehingga kami optimis peningkatan kinerja masih akan berlanjut. Yang keenam, cash flow. Cash flow meningkat dari 48,8 juta menjadi 129,9 juta dolar. Dari historisnya, maka cash flow perusahaan terlihat menanjak sejak 2021. Namun, bila melihat rasio akrualnya yang terlihat bagus, maka kami simpulkan tidak ada masalah dari segi finansial, bahkan kami nilai baik. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu royal membagikan dividen dari tahun ke tahun, juga dengan payout rasio yang cukup besar, sehingga para investor bisa mengharapkan dividen juga akan dibagikan di tahun depan. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban penjualan yang semakin turun, kami asumsikan erat kaitannya dengan kontribusi pendapatan yang berasal dari negara tetangga Singapura yang menjadikan ongkos kirim menjadi rendah. Dengan ROE 84%, maka perusahaan telah berhasil melampaui kinerja tertingginya di 2018. Melihat pergerakan harga chart, maka saat video ini dibuat, harga telah rally dengan volume yang tinggi. Terlihat juga telah break support dan high-nya di bulan Agustus lalu. Dari segi teknikal, maka kami kategorikan saham ini sudah pada level high risk. Sedangkan melihat rasio aset turnover, maka kuartal ini masih terlihat lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Secara gross profitability, maka kuartal ini telah menyamai full year 2018, sebuah pencapaian kinerja yang luar biasa. Kami juga optimis tahun ini juga akan melampaui full year 2021. Yang kesembilan, valuasi. Per 4 kali ini telah berada di atas rata-ratanya. Jadi bisa dibilang harga tidak lagi murah, namun juga tidak mahal. PBV 3,3 sudah terbilang tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kami nilai wajar karena kinerja yang juga melampaui bahkan di tahun tertingginya. Dengan menimbang kinerja yang superior disertai dengan prospek ke depan yang masih cerah dengan krisis energi, maka kami memberikan valuasi harga wajar saham ini ada di 20.000 dengan PBV 6,2.
Margin of safety terbilang cukup besar, namun harus terus dimonitor kinerjanya karena telah menjadi resiko tinggi. Untuk itu, klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai kinerja saham ini. Yang ke-10, momentum. Momentum yang tinggi dibarengi oleh resiko yang tinggi juga. Ini karena sentimen kinerja yang meroket dan pembagian dividen jumbo. Kami mengukur tingkat resiko penurunan harga terdalam dari 7 hingga 19%. Namun dengan potensi upside yang masih tinggi, kami bisa menghitung risk reward adalah sebesar 4,6 kali. Ini cukup besar, namun resiko yang tinggi juga harus diterima sebagai konsekuensi bila ingin mengkoleksi saham ini. Setelah membedah emiten ini secara mendalam, maka kita telah sampai pada kesimpulan 1. Perusahaan mulai bertumbuh dengan pesat sejak triwulan 4 2021 hingga sekarang. 2. Emiten selalu membagikan dividen yang besar, sehingga bagi dividen hunter, emiten ini layak dipertimbangkan untuk dikoleksi. 3. Kinerja yang superior dibarengi dengan pembagian dividen jumbo menjadikan harga sahamnya meroket. 4. Sentimen krisis energi global yang masih berlanjut memberikan efek positif terhadap pertumbuhan perusahaan. 5. Valuasi tidak lagi bisa dibilang murah karena sudah terbang. 6. Momentum masih tinggi, namun karena volatilitas juga sudah tinggi, kita juga harus berhati-hati agar tidak masuk dengan dana yang terlalu besar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Disclaimer on ya, video ini hanyalah video edukasi, bukan rekomendasi jual beli saham. Pastikan selalu menganalisa ulang sebelum berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saham-saham dividen selanjutnya. Bye!